Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Setidaknya ada tiga bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Memang benar ya, kalau negara kita ini dulunya kaya akan rempah-rempah. Dan apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Bersama saya, Bapak Firman Surahman. Kita akan membahas tuntas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis perkembangan dan dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Kebutuhan akan rempah-rempah bangsa Eropa dan ditutupnya jalur perdagangan yang menghubungkan antara Asia dan Eropa di Konstantinopel Turki yang kemudian dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani pada kala itu pada tahun 1453 mengharuskan bangsa Eropa melakukan penjelajahan dunia untuk menemukan sumber rempah-rempah yang memang pada saat itu di Eropa menjadi sebuah komoditi utama. Emang benar, dulu negara kita kaya akan rempah-rempah. Check this out. Kenapa rempah-rempah? Nah, jadi gini, pada masa itu Indonesia masuk ke dalam Silk Road atau Jalur Sutra. Pelabuhan di Sunda Kelapa menjadi salah satu tempat transit kapal besar pedagang Asia, baik itu dari bangsa Arab, Cina, dan lainnya. Indonesia diketahui memiliki banyak rempah-rempah dari cengkeh, pala, lada, dan lainnya. Hingga pada masa itu, rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam perdagangan internasional. Selain karena ditutupnya jalur perdagangan yang menghubungkan bangsa Asia dan Eropa di Konstantinopel, ternyata bukan hanya kekayaan akan rempah-rempah saja yang menjadi misi utama mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Nusantara atau Indonesia. Ternyata ada misi lain, bukan hanya sekedar rempah-rempah loh. Apa itu? Bangsa Eropa memiliki 3 misi, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu 3 misi itu? Mari kita bahas bersama. Gold adalah misi untuk mencari kekayaan di seluruh penjuru dunia yang mereka temukan termasuk Indonesia. Apalagi rempah-rempah menjadi komoditi utama di perdagangan internasional kala itu hingga saat sangat dicari oleh para pelaut Eropa. Glory adalah misi untuk menguasai wilayah. Tujuannya adalah mencari kekayaan. Ketika mereka dianggap berhasil menguasai satu wilayah, maka negara mereka akan diakui sebagai negara yang berkuasa. Yang terakhir adalah Gospel, yakni misi menyebarkan agama Kristen ke setiap wilayah yang mereka datangi, bahkan berhasil menduduki atau mereka kuasai. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak apa itu kolonialisme dan imperialisme? Mari kita bahas. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri penjajahnya. Yang kedua adalah imperialisme, berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Jadi, bagaimana jika peradaban bangsa ini jika tidak pernah datang bangsa Eropa ke Indonesia? Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.